healthy. Oke guys, kali ini aku cuma mau sharing pengalaman aku selama aku sekolah, selama aku kuliah di luar. Oke. Nah, ini aku belum pernah sharing, belum pernah cerita ya. Aku baru kali ini mau sharing sama teman-teman semua. Oke, khususnya buat murid-murid aku juga yang selalu tanya, Miss, kenapa kok bisa sih jadi guru bahasa Inggris, jadi guru bahasa Mandarin juga, terus kok Miss ngomongnya lancar gitu. Kalau ditanya apa aja bisa jawab. Saya bilang mungkin karena saya guru ya, jadi saya harus bisa menjawab apa aja yang murid saya tanya sama saya. Oke, ya. Oke guys. Nah, kali ini ceritanya ya ada sukanya, ada dukanya, pokoknya seru deh. Ya, jangan lupa buat kalian nonton terus ya video YouTube aku tentang pengalaman aku belajar bahasa asing, mulai belajar dari bahasa Melayu, belajar bahasa Inggris, dan juga belajar bahasa Mandarin sampai aku bisa seperti sekarang ini. Oke guys, disimak ya video aku. Thank you guys. Happy watching. Nah guys, tahu nggak sih sekitar tahun 97-98 itu kan Indonesia mengalami satu keadaan yang benar-benar nggak baik ya, maksudnya keadaan genting ya, khusus di bidang politik, ekonomi, semua gitu kan. Nah, aku tuh belajar di luar, belajar bahasa asing karena kerusuhan yang melanda di Indonesia gitu. Jadi orang tuaku menginginkan kita gitu ya, anak-anaknya untuk bisa belajar di luar karena lebih safety, lebih aman gitu. Dan karena situasi di Indonesia pada saat itu sangat amat tidak kondusif ya, jadi ya kita sebagai anak pasti harus nurut dengan keinginan orang tua. Nah, di luar itu belajar bahasa asing yang notabene aku sama sekali susah banget gitu loh untuk ngomong ya. Zaman dulu aku sekolah tuh belajar bahasa Inggris kayaknya biasa aja deh, yang seperti aku bilang gitu, maksudnya as long you know, I know, that's it, you know, I know, that's it, seperti itu aja gitu. Maksudnya nggak belajar tentang grammar, tentang tenses, tentang segala hal gitu yang lebih deeper gitu, yang lebih konkret ya, karena kan kualitas guru zaman dulu memang ya seperti itu, beda dengan zaman sekarang ya guys. Jadi kalau kalian mau belajar, belajarlah dengan guru yang profesional, itu intinya. Oke. Nah, setelah aku belajar, aku sampai di negara tersebut kan, aku belajar untuk bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Bahasa Inggris aku pas-pasan, bahasa Mandarin juga aku sama sekali nggak bisa, karena di sekolah aku yang lama tidak mengajarkan bahasa Mandarin. Yang bisa dibilang begitu karena memang kenyataannya aku nggak bisa sama sekali itu bahasa Mandarin. Susah banget untuk aku belajar. Aku harus belajar Hanzi, belajar Pinyin, belajar Ise gitu kan. Ini semua membutuhkan waktu yang lama sebenarnya untuk bisa belajar lebih fasih, lebih lancar, dan lebih pede gitu saat pengucapan, saat melakukan conversation dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Nah, karena aku tipe anak yang semangat, aku tipe anak yang mau belajar, mau berusaha gitu, dan aku selalu percaya diri bahwa kalau aku belajar, kalau aku tekun, aku pasti bisa. Tapi tunggu dulu, nggak semudah itu. Karena kalau kita belajar di luar yang namanya gangguan, baik itu bully, dilecehkan, dihina gitu ya, maksudnya pasti ada aja gitu loh. Kayak aku nih, sampai temen aku sendiri bilang, Vi, lu nggak seperti orang Chinese ya, lu nggak bisa ngomong Chinese gitu, bahasa daerah pun aku nggak bisa gitu. Jadi mereka tuh ada sebagian teman yang bisa ngomong kayak gitu sama aku, dan mereka cuma bisa bilang, lu jangan ngaku-ngaku Cina, lu jangan ngaku-ngaku turunan Chinese atau turunan Tionghoa kalau lu nggak bisa bahasa Mandarin. Di situ aku shock banget ya, di situ aku kayak depressed gitu, sampai aku telepon ke nyokap, ke orang tua gitu kan, aku kayaknya nggak bisa nih sekolah di sini, aku kayaknya nggak tahan deh gitu ya. Karena kan nggak semudah itu kita belajar di negeri orang gitu, kita harus bisa beradaptasi, kita harus mengenal diri kita siapa gitu loh. Dan itu rasanya ngebuat aku nggak bisa deh untuk bisa bertahan lama di sekolah ini gitu. Akhirnya
aku memutuskan untuk pulang gitu. Tapi karena orang tua aku tidak mengizinkan untuk balik ke Indonesia, untuk sekolah di Indonesia, mereka terus meminta aku untuk stay di sana sampai kamu lulus sekolah gitu kan, minimal sampai lulus sekolah deh gitu. Karena gimana ya, karena aku juga harus memikirkan situasi dan kondisi di Indonesia saat itu gitu. Dan sepertinya memang lebih baik aku stay dulu, lebih baik aku belajar dulu di sini gitu. At least I have something to dream about gitu. Pada akhirnya aku memutuskan untuk, oh Tuhan, mungkin ini jalan yang terbaik. Aku harus terus belajar di negeri orang sampai aku bisa berhasil, sampai aku lulus kuliah. Setelah itu aku bisa puas gitu loh, puas dengan pencapaian aku, puas dengan apa yang udah menjadi keinginan aku gitu. Pada akhirnya setelah begitu banyak bulian, setelah begitu banyak mereka merendahkan aku gitu, istilahnya you're Chinese but you can't speak Mandarin gitu. Itu rasanya pahit banget ya buat diri aku, karena aku nggak nyangka kita sama-sama orang Indonesia tapi kamu bisa ngomong kayak gitu sama aku gitu loh. Mereka cuma bisa bilang karena lu putih aja gitu loh Vi gitu. Sebenarnya lu nggak seperti Chinese because you can't speak Mandarin, lu nggak bisa ngomong bahasa Mandarin gitu. Di situ aku ada trauma, ada down, ada depresi, ada benar-benar satu dilema yang gila, kok gue punya teman kayak gini sih, jahat banget gitu loh. Udah tahu kita lagi pengen belajar, pengen bisa gitu, tapi bukannya didukung malah dibully, dihina gitu. That's really unfair for me at that moment, okay? Nah, setelah aku berusaha untuk menenangkan diri aku atas omongan teman-teman yang rasanya nggak fair ya buat aku gitu, akhirnya aku ya berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga aja aku bisa cepat belajar bahasa-bahasa asing ini menjadi suatu bahasa yang familiar buat aku, jadi bahasa yang bisa buat aku lebih percaya diri gitu, lebih gampang dan mudah untuk bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Aku harus bisa cooling down myself gitu, memberi semangat dan juga memberi motivasi untuk diri aku sendiri gitu. Yang namanya kita belajar di negeri orang, itu kan gak ada orang tua ya yang selalu standby, yang selalu setiap saat bisa memberikan support sama kita, yang selalu setiap saat ada buat kita gitu. Karena perbedaan waktu, perbedaan tempat gitu, perbedaan negara juga. Jadi otomatis aku harus memberikan diri aku kesempatan untuk bisa belajar dengan lebih baik. That's why I've always said my students that you guys can do it gitu. Selagi kamu ada kesempatan, selagi kamu mau berusaha, selagi kamu tekun, selagi kamu semangat, selagi kamu mau benar-benar berusaha dan mencoba, itu pasti kamu bisa. Dan aku selalu orang yang percaya satu hal, bahwa ketika kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa. Apapun omongan orang, baik itu cibiran, hinaan, bully gitu kan, itu semua kita anggap sebagai sebagai hal yang bisa mendorong kita untuk bisa maju gitu. Jadi kita harus twist our mindset, bahwa oh mereka seperti itu sama kita, berarti kan ini sebagai acuan lah buat kita supaya kita bisa lebih semangat, supaya kita bisa berhasil gitu. Dan aku akan ngebuktiin sama mereka gitu bahwa aku bisa loh speak in Mandarin, speak in another language gitu. Dengan aku belajar, dengan aku giat, dengan aku tekun, dengan aku percaya bahwa aku pasti bisa dan aku pasti berhasil. Dan pada waktunya mereka juga akan tahu gitu loh bahwa aku bukan tipe anak yang bisa mudah untuk dibully gitu. Sekarang akhirnya aku bisa menjadi guru gitu ya, professional teacher for English and Mandarin gitu. Aku udah ya puji Tuhan udah pede banget gitu, mau traveling kemanapun, mau bahasa Inggris mau bahasa Mandarin, aku udah pede aja gitu, ngomong aja lancar gitu, nggak perlu lagi kamus, nggak perlu lagi apapun gitu. Zaman aku sekolah dulu aku suka banget bawa kamus, bahkan ketika aku belajar gitu ya, di dalam bus sekalipun itu yang namanya pocket dictionary itu selalu ada buat aku ya. Jadi kamus kecil yang bisa aku taruh di kantong atau yang bisa aku taruh di tas,
itu selalu aku simpan. Jadi ketika aku di dalam bus sekalipun, aku bisa baca-baca kamus, aku bisa banyak belajar vocabs gitu, untuk bisa aku tahu artinya, untuk bisa aku pergunakan nanti untuk bahan conversation aku, bahan percakapan. Jadi intinya kita harus belajar, kita harus tahu kelemahan kita, kelebihan kita harus bisa memanage emosi kita gitu. Jangan sampai terbawa omongan-omongan yang bisa ngebuat kita down gitu. Karena ya pada saat itu jujur aku juga down, karena mereka benar-benar gimana ya rasanya, gak punya rasa empati gitu ya sesama murid Indonesia, tetapi masih aja kita dibully gitu, masih aja kita nggak diberikan support atau dukungan gitu ya. Sesama teman masih sekolah, masih belajar, ada baiknya bisa saling mendukung, ada baiknya bisa saling memberikan motivasi gitu, supaya belajar kita tuh lebih nyaman, lebih enak, lebih familiar lah satu dengan yang lainnya gitu. Nah, jadi buat teman-teman, apapun situasi dan kondisi yang kalian alami sekarang, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, terus belajar, terus yakinkan diri kalian bahwa kalian pasti bisa berhasil, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa diberikan hikmat. Oke guys, tetap semangat. Ciao. Nah teman-teman, kalian udah tahu kan singkatnya cerita aku, pengalaman aku untuk belajar di luar, menguasai bahasa asing itu seperti apa. Ya, jadi aku pengen banget buat teman-teman yang lagi saat ini belajar bahasa atau belajar apapun, kalian jangan pernah putus asa, kalian jangan pernah menyerah, oke? Kalian pasti berhasil dengan satu komitmen, konsistensi, dan juga kalian harus memberikan waktu untuk diri kalian, menggali bakat kalian, kemampuan kalian, apa yang kalian suka. Kalian harus dan pasti bisa berhasil. Oke, jangan pernah memberikan sesuatu hal yang buruk masuk ke dalam pemikiran kalian, tetapi kalian harus bisa mengubah pola pikir kalian itu ya, karena masa depan itu kalian pasti ada dan pasti masa depan kalian cemerlang. Nah guys, buat teman-teman tetap harus semangat ya. Doaku yang terbaik buat kalian, stay safe, stay happy, and stay happy. Oke guys, buat yang belum subscribe bisa subscribe ya, dan jangan lupa share video ini buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan aku mau ngucapin thank you so much buat yang udah nonton full video ini sampai habis, sampai selesai. Oke guys, kita ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Stay safe, stay happy, and God bless. Thank you everyone. God bless. Bye bye.